Bapak, Ibu, Saudara, bersama-sama di hadapan kita tersedia roti dan anggur perjamuan yang akan kita nikmati di dalam perjamuan pada hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan atas roti dan anggur ini, agar Tuhan sendiri yang berkenan memberkati hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga yang mulia, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan yang kami jalani. Tidak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu tak pernah berubah, menjagai, memelihara, merawat kami, dan terlebih memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima pelayanan perjamuan kudus. Di hadapan kami telah tersedia roti dan anggur perjamuan yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mohon otoritas Tuhan, kiranya roti dan anggur yang tersedia di hadapan kami, semuanya dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kami yang mengambil, menerimanya, memakan dan meminumnya, berkat Tuhan mengalir, memberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, untuk kami tetap setia melakukan semua aktivitas kehidupan yang telah Tuhan percayakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Shalom. Segala pujian hanya bagi Tuhan, pencipta alam semesta, karena hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah, walau masih secara online. Mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami sedang hendak memulai beribadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hari ini kami hanya tertuju kepada-Mu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan kami memiliki hati yang terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu lah kami senantiasa berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri menyambut ibadah hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama, Seindah Siang Disinari Terang. Disinari terang, cara Tuhan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian kita pada minggu pertama bulan September tahun 2021 ini, kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi bersama dari pujian suplemen nomor 1, bait pertama, kedua, dan ketiga, lambungkan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menerima pernyataan kasih setia Tuhan yang diambil dari Matius pasal 12 ayat 35 sampai yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 240A, baitnya yang pertama, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saudara-saudara, dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Mari kita menyatukan hati untuk memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah firman hidup, firman yang senantiasa menjadi terang di dalam kami melanjutkan kehidupan kami, menjadi penuntun di dalam kami melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kami. Saat ini dalam ibadah kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus berkenan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang terbatas ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga umat Tuhan yang mendengarkan. Kiranya jamahan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambilkan dari dua bacaan. Yang pertama dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan dengan Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Yang pertama, Yakobus 2 ayat 1 sampai 10 akan dibacakan oleh lektor. Firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 10 diberikan perikop jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Amin. Selanjutnya, firman Tuhan yang kedua diambilkan dari Injil Markus, pasal yang ke-7, Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan.
Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang setia memelihara dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Bagaimana kabar keberadaan kita semua? Saya yakin kita semua masih tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, walaupun kita masih melakukan ibadah secara online, bukan karena kita takut, tetapi karena kita juga ikut menjaga kebersamaan di tengah masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari dua pembacaan firman Tuhan hari ini, saya memberi tema untuk khotbah kita adalah kasih tidak memandang rupa. Kasih tidak memandang rupa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita demikian, yaitu ada sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua orang sahabat. Cerita yang pertama adalah ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan untuk memindahkan meja yang besar ke suatu tempat di dalam ruangan itu. Ia meminta bantuan kepada temannya, namun temannya itu sedang asik berbicara di handphone dengan seseorang di seberang sana. Ia terus memohon, tapi karena teman itu sedang asik, maka ia tidak digubris, tidak didengarkan. Yang kedua, orang yang sama itu tadi, mobilnya sedang mogok. Lalu temannya memberikan satu ide yang luar biasa. Ada dua solusi. Yang pertama, kamu pergi saja, naik angkot untuk beli bensin di tempat yang dekat. Atau yang kedua, kamu mendorong mobil itu ke pompa bensin. Tetapi temannya ini tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya berpendapat, menyampaikan ide atau gagasan saja.
Nah, saudara-saudara, dari kisah ini menegaskan bahwa tidak akan bisa terjadi perubahan apa-apa hanya dengan berkomentar atau berpendapat. Meja tidak akan berpindah saja kalau itu tidak dilakukan, tidak diangkat. Atau mobil tetap saja mogok kalau tidak ada orang yang tergerak untuk membeli bensin atau mendorongnya. Ilustrasi ini ingin memperlihatkan tingkah laku manusia modern saat ini yang cenderung menganggap betapa pentingnya mereka berpendapat, berkomentar tentang sesuatu hal yang mereka pikirkan, yang mereka lihat. Bisa kita lihat misalnya di dalam tayangan televisi, betapa hebatnya para komentator ketika diminta oleh hostnya untuk memberikan komentar. Misalnya tentang sepak bola, pertandingan sepak bola, atau bahkan tinju, atau tenis, dan lain sebagainya, bahkan dalam diskusi politik. Pengamat atau orang yang dianggap pintar atau menganggap pintar, dia menyampaikan komentatornya dengan baik ketika mereka diminta. Bahkan disadari atau tidak, kita semua seakan mengiyakan atau membenarkan semua pendapat yang seakan-akan begitu brilian, begitu hebat yang disampaikan oleh komentator tadi. Namun kita juga harus maklum bahwa mereka itu belum tentu sepiawai ketika memberlakukannya di dalam kehidupan yang nyata. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang lebih senang berpendapat ketimbang melakukan tindakan nyata. Alasan dari orang yang hanya suka berkomentar atau berpendapat, yaitu mereka sudah berkontribusi melalui komentarnya. Bukankah komentar atau pendapat itu juga sebuah bagian dari ikut ambil bagian memberikan sebuah perhatian? Apakah cukup hanya dengan komentar atau pendapat saja? Pertanyaannya begitu. Apakah gereja, hidup kita semua akan mengalami perkembangan menjadi makin baik hanya karena komentar saja? Apakah hidup manusia ini akan berubah menjadi baik ketika dia hanya mendengarkan komentar dan tidak bergerak melakukannya? Apakah dunia ini dapat berubah ke arah yang jauh lebih baik hanya dengan pendapat komentar dari orang-orang itu? Pesan yang disampaikan dari ilustrasi di atas menegaskan bahwa dunia lebih membutuhkan tindakan nyata, kontribusi yang nyata ketimbang pendapat atau komentar, sebab dunia tidak akan berubah hanya dengan berpendapat saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam hal beriman. Iman adalah sikap yang aktif, bukan pasif. Beriman bukan berbicara soal seberapa besar kita tahu tentang Tuhan dan Alkitab. Lalu kita mengatakan bahwa kita sudah tahu semuanya. Tahu saja tidaklah cukup. Sebab beriman bukan hanya tahu, tetapi dia harus aktif melakukan apa yang diimani, apa yang diajarkan di dalam Alkitab itu. Kalau seseorang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah penolongnya, juru selamat pribadinya, lantas apakah ia sudah benar-benar mau menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan? Atau apakah ia sudah benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai penolong sejatinya, sehingga pada akhirnya dia rela menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, bersedia dengan penuh syukur beribadah kepadanya, dan juga selalu menjalin hubungan secara pribadi di dalam doa-doa pribadinya. Saudara-saudara, karena begitu pentingnya suatu perbuatan dalam beriman, Yakobus menegaskan demikian. Pada ayat yang ke-14 tadi dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan?
Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dengan kata lain, Yakobus ingin menegaskan bahwa iman, yaitu keyakinan seseorang kepada Tuhan, selalu identik dan sejajar dengan perbuatan. Iman tidak boleh dilepaskan dari perbuatan. Boleh dikatakan bahwa ukuran seseorang memiliki iman adalah perbuatannya yang nyata di dunia ini. Kalau seseorang berkata bahwa menolong itu adalah tindakan yang baik, atau melayani itu adalah tindakan yang mulia dan sebagainya, namun jika orang itu tidak melakukannya, lalu apa artinya dari semua kata-kata yang sudah diucapkan itu? Ibarat tong kosong berbunyi nyaring, atau kalau zaman saya dulu, orang menyebutnya sebagai NATO, no action, talk only, tidak ada tindakan, cuma bicara saja. Nah, saudara-saudara, di dalam Yakobus 2 ayat 15-16 menuliskan demikian, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, lalu apa gunanya semua itu? Apakah kemudian cukup hanya dengan perbuatan? Ternyata tidak. Tidak cukup. Sebab kalaupun ada suatu perbuatan, maka perbuatan seseorang itu haruslah nyata sesuai dengan ukuran iman yang benar. Iman yang seharusnya. Yakobus kemudian mengatakan ukuran iman itu adalah perbuatan yang tidak membedakan, tidak memandang muka, tidak berat sebelah. Suatu perbuatan kasih haruslah mencerminkan suatu keadilan dan kebenaran, sehingga kasih itu tidak memandang rupa, tidak memandang siapa dia, latar belakangnya, bagaimana, orang mana, dan sebagainya. Yakobus 2 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Lalu bagaimana kita mencari contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada contohnya? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Injil Markus 7 ayat 24 sampai 37. Di dalam Injil ini dikisahkan bahwa dalam perjalanannya dari pantai Danau Galilea menuju daerah Tirus, yaitu pesisir utara Galilea, Yesus mampir sejenak di sebuah rumah untuk beristirahat. Maksud hati, ia tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Namun demikian kehadirannya memang selalu menarik perhatian banyak orang, sehingga pada akhirnya tidak bisa tidak orang banyak mengerumuni Yesus. Di antara orang banyak yang berdatangan itu, terdapat seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya sedang kerasukan roh jahat. Perempuan itu segera datang kepada Tuhan Yesus dan tersungkur sambil memohon agar anaknya disembuhkan. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudara, mendengar jawaban Tuhan Yesus tentu kita memahami keras sekali. Kenapa Tuhan Yesus berbicara kasar? Jawaban Tuhan Yesus ini juga memberikan sebuah kesan, ada keengganan untuk menolong perempuan itu. Selain itu juga memberikan kesan bahwa Tuhan Yesus ingin lebih dahulu karyanya itu dinikmati oleh anak-anaknya, yaitu umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Sebab kita tahu bahwa secara ritual status anak hanya ditujukan kepada orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Sedangkan status anjing ditujukan kepada orang-orang non-Israel sebagai pengganti istilah kafir
yaitu atas penyembahan mereka kepada ilah-ilah atau berhala-berhala yang lain. Ya, mereka telah menajiskan dirinya karena mencemarkan diri kepada kuasa kegelapan. Lalu bagaimana tanggapan perempuan itu setelah mendengar jawaban Tuhan Yesus? Markus 7 ayat 28 menjelaskan demikian. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, perempuan Sirofenisia ini tidak membantah terhadap perkataan Yesus yang begitu pedas dan menyakitkan. Dia justru membenarkan perkataan Tuhan Yesus bahwa dia secara ritual hanya berstatus sebagai anjing. Karena itu dia hanya berhak makan remah-remah yang jatuh dari meja yang disediakan Allah kepada anak-anaknya. Dia tidak menuntut untuk memperoleh makanan di meja perjamuan itu, yaitu persekutuan umat Allah, pemeliharaan Allah. Perempuan ini hanya meminta sisa-sisa makanan yang terbuang atau terjatuh dari meja perjamuan Allah. Dari jawaban perempuan Sirofenisia ini, justru kita dapat melihat kebesaran hati yang lahir dari iman karena percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun perempuan Sirofenisia tidak termasuk bangsa Israel, yaitu orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, tetapi dia memiliki sebuah keyakinan kepada Yesus. Tepatnya perempuan Sirofenisia ini tidak memperlakukan Yesus sebagai objek untuk memperoleh apa yang diharapkannya, apa yang diinginkannya, melainkan sebagai Mesias yang memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat yang sedang merasuk tubuh anaknya. Artinya bahwa perempuan Sirofenisia ini bersikap rendah hati, serendah-rendahnya di hadapan Tuhan Yesus sebagai bukti walaupun dia adalah di luar dari orang Israel, tetapi dia dengan imannya percaya Tuhan Yesus sanggup juga memberikan kesembuhan kepada anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita bisa mengambil dua hal dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, sikap yang terkesan kasar dari Tuhan Yesus hanyalah sebuah ujian atas kesungguhan iman dari perempuan Sirofenisia tadi, di mana dia memohon anaknya untuk bisa mengalami jamahan, untuk bisa menikmati kesembuhan Tuhan. Nyatanya, iman perempuan itu benar-benar teruji. Sekalipun ia seakan-akan merasa terhina atas usahanya untuk memohon penyembuhan bagi anaknya, tapi itu tidak mengurungkan niatnya. Keseriusan atas imannya nampak dari sikapnya di dalam memohon kepada Tuhan Yesus. Sekalipun ia merasa direndahkan, disepelekan. Jadi ada perbedaan antara meminta dan memohon. Meminta bisa jadi dilakukan hal yang biasa, cenderung tanpa perasa apa-apa, tetapi memohon itu disertai dengan kerendahan hati yang serendah-rendahnya. Dan perempuan itu menjadi contoh bagaimana seseorang memohon kepada Tuhan dalam iman yang sungguh-sungguh, yang dibuktikannya melalui sikap yang merendah serendah-rendahnya. Yang kedua yang bisa kita tangkap dari firman Tuhan ini adalah dua kisah penyembuhan Tuhan Yesus yang diawali kepada orang non-Yahudi, lalu kepada orang tuli dan gagap, memperlihatkan bahwa tindakan Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Ia melakukannya sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang minta dilayani itu. Sekalipun pemohon pertama adalah bukan orang Israel, hal itu tidak menghambatnya, tidak menghalanginya untuk tetap menyatakan kasih dan kepeduliannya
Itu berarti sikap Tuhan Yesus sama sekali tidak membedakan latar belakang dan status seseorang ketika minta disembuhkan. Semua orang di mata Tuhan Yesus adalah pantas untuk ditolong. Begitulah perbuatan yang benar yang dilandasi oleh iman yang benar. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana pesan firman Tuhan ini bagi kehidupan kita sekarang? Yang pertama, perbuatan atas iman yang benar dari kita semua yang hidup di dalam zaman modern, dalam situasi kekinian di masa pandemi ini, kita semua diuji. Hampir 2 tahun virus corona melanda dunia, melanda negara kita. Bukan hanya di luar negeri, di negara kita pun banyak yang terdampak. Segi sosial, ekonomi, pariwisata, dan lain-lain menjadi korban dampak dari peristiwa COVID ini. Perusahaan-perusahaan banyak yang mengalami kebangkrutan sehingga pada akhirnya banyak juga masyarakat yang mengalami PHK karena mereka mengalami kerugian. Tentu bagi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka tetap harus melanjutkan hidup. Bagaimana gereja memandang mereka? Mungkin kita juga membutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ingatlah ketika kita memberi dari kekurangan kita dengan tulus ikhlas, dengan rela, pasti Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi kepada kita. Artinya bahwa ketika kita memberi, jangan berhitung untuk diri kita dulu, tapi untuk orang lain yang membutuhkan. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Yang kedua, pesan yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sekarang adalah dalam gereja ada sebuah tradisi yang tidak tertulis tentunya. Siapa yang berpendapat, maka dialah yang harus mengerjakannya. Biasanya dipakai istilah sopo sing usul membayar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kondisi ini jelas membuat orang enggan berpendapat. Lebih baik diam saja, apalagi disuruh bertindak dalam pelayanan nyata. Ironisnya, hal ini seringkali juga terjadi di dalam gereja, yang merupakan kumpulan orang-orang percaya, tetapi lebih banyak hanya berpendapat, berkomentar soal bagaimana membangun pelayanan yang baik, tetapi tidak pernah semua ambil bagian. Mungkin kalau dihitung prosentasinya, yang mengusulkan itu banyak, tapi yang bertindak hanya segelintir orang. Banyak orang ingin mengambil posisi pada bagian sebagai sang pemikir, tetapi tidak untuk ambil bagian dalam pelayanan. Yang mau berjerih lelah, bahkan juga harus mendapatkan suara-suara yang sumbang karena apa yang dikerjakannya. Di sini kita semua belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan menghendaki kita semua di dalam kehidupan yang masih kita jalani, memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan semua talenta yang sudah Tuhan berikan untuk perbuatan nyata yang menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan atasan kita, menyenangkan pimpinan kita, menyenangkan orang yang kita anggap sebagai orang yang hebat. Kita lupa segala sesuatu yang harus kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Demikian kesaksian Kolose 3 ayat 23. Bila ini menjadi perenungan bagi kita untuk terus berbuat kasih kepada Tuhan, agar semakin banyak orang yang merasakan jamahan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu yang memampukan kami untuk melewati hari-hari panjang yang sudah kami lalui.
ketika kami menghitung setiap berkat Tuhan, kami semua terpesona betapa baiknya Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan hidup kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami dalam kesesakan kami, namun kesetiaan-Mu senantiasa meneguhkan dan menghibur kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk senantiasa membangun sebuah kehidupan yang satu di dalam Tuhan, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang kami lakukan dalam kehidupan di dunia ini bukan atas kehendak kami, melainkan semata-mata mewujud nyatakan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah mengetahui setiap rancangan atas hidup kami sejak dalam kandungan, Engkau yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Ajar kami ya Tuhan, melalui pimpinan Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu yang mengagungkan nama-Mu. Berkati seluruh kehidupan kami ya Bapa, keluarga kami, hanya di dalam tangan Tuhan saja. Kami selalu berserah dan percaya Engkaulah yang menjagai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan dengan segala pergumulannya. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menjadi kepala atas gereja yang membawa kami untuk hidup dalam kelimpahan berkat. Mampukan gereja-Mu Tuhan untuk terus memiliki pengharapan yang besar, agar kami semua dapat melewati situasi kritis di tengah pandemi ini, sehingga pada akhirnya kami dapat beribadah secara tatap muka. Biarlah kami bersabar untuk mengikuti anjuran pemerintah, membatasi diri dalam beribadah secara tatap muka, karena kami percaya walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, Roh Allah tidak pernah salah di dalam memberkati. Roh Allah senantiasa hadir memberkati kami yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Ya Bapa di surga, berkati juga majelis gereja-Mu yang telah menyatakan kesediaan di dalam memberikan hidup bagi pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah roh hikmat dan makrifat yang dari sorga memampukan mereka untuk dapat menjalani tugas panggilan ini dengan baik. Engkau yang telah memanggil mereka, Engkau juga yang memberkati keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, agar semua juga boleh tetap mendukung pelayanan yang mulia ini. Berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan seluruh anggota jemaat kami dengan segala situasi kehidupan mereka, keberadaan mereka, biarlah mereka terus berharap pada pertolongan Tuhan. Kami percaya di tengah situasi pandemi ini, walau gereja ditutup, tetapi kemuliaan Tuhan tidak pernah tertutup bagi orang-orang yang mencari. Dengan penuh kesadaran iman, mereka terus mencari Tuhan, sehingga mereka tidak pernah merasakan kekeringan. Mereka terus disegarkan oleh kebenaran firman yang memberikan pertumbuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan, persoalan yang masih terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya itu semua merupakan bagian dari rancangan Tuhan, agar kami terus bersandar pada pertolongan Tuhan dan mempercayakan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang masih dalam isolasi mandiri. Tuhan berkati, biarlah sukacita, semangat Tuhan tanamkan dalam hati mereka, sehingga itu semua akan memberikan motivasi yang kuat untuk terus bersyukur di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka.
mereka yang harus terpisah oleh karena anggota keluarganya telah Tuhan panggil kembali ke pangkuan-Mu di surga. Kami percaya juga penghiburan Tuhan selalu meneguhkan mereka, menguatkan dan menghibur, dan mereka boleh bertumbuh dalam iman dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Walau kami tidak pernah mengerti rencana Tuhan, tapi biarlah kami mengimani yang dari Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk tenaga medis, baik dokter, perawat yang ambil bagian dalam pelayanan untuk memberikan kesembuhan kepada para pasien COVID. Tuhan tolong lindungi dan jagai mereka, keluarganya yang terus berharap agar semua boleh berjalan baik, pelayanan yang tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, Tuhan memberkati mereka yang sudah mulai memasuki proses belajar mengajar, perkuliahan di semester yang baru, yang semuanya masih harus dilakukan secara daring, sambil menunggu vaksinasi bagi anak-anak semuanya selesai dilakukan. Biarlah kami selaku orang tua senantiasa boleh menjadi guru yang baik bagi anak-anak kami, menolong mereka dalam kesulitan mereka, dan Tuhan akan memampukan kami dalam ketidaktahuan kami untuk juga memberikan penjelasan terhadap apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami. Bapa Surgawi, kami berdoa juga Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah situasi sulit pandemi ini, politik yang mencoba terus mencari cara untuk menjatuhkan pemimpin kami. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo, Tuhan memberkati, Tuhan lingkupi dengan kuasa-Mu, dan biarlah apa yang sudah dilakukannya untuk membangun kehidupan yang baik bagi masyarakat Indonesia ini, yang sudah banyak dirasakan dampaknya, kemajuannya, perkembangannya. Tuhan, biarlah semua dapat dilakukan dengan baik sampai pada akhir masa tugasnya. Engkau yang telah memilih, memanggil, Engkau juga yang akan meneguhkan dan menyertainya. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini dalam sembah bakti ibadah kami juga akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Ya Tuhan, layakkan kami, tubuh, jiwa, roh kami, untuk ambil bagian menerima roti dan anggur perjamuan, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, roh Tuhan hadir, menguatkan, memberikan jamahan kuasa-Mu, mujizat yang tidak pernah terpikirkan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di surga melalui perantaraan Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus mengajarkan kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kita dengan memberikan persembahan syukur. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur yang akan kita himpun, yang diambil dari Mazmur 62 ayat 11, yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Amin. Saudara-saudara, marilah persembahan ini kita himpun dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Pujian 145, bait yang pertama. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala berkat, Engkau telah berkenan memberkati pekerjaan dan usaha kami. Engkau juga yang telah melimpahkan segala berkat-Mu yang tersedia di sorga bagi kami umat yang percaya dan berserah kepadamu. Sebagian dari buah pekerjaan dan usaha kami yang Kau berkati, kami serahkan kembali kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur kami. Berkatilah selalu segala pekerjaan dan usaha yang telah Kau berikan kepada kami, atau baru kami mulai. Berikanlah kami semangat dan ketekunan, agar kami dengan penuh iman dan harap padamu, bekerja dan berusaha keras dalam hidup ini, agar semakin banyak yang dapat kami bawa ke dalam perbendaharaan rumah-Mu. Berilah kami keteguhan iman dalam menjalani masa-masa sulit, kegagalan, atau kejatuhan, agar kami tidak pernah menyerah atau berputus asa. Berilah kami kesehatan lahir batin, agar kami dapat bekerja dan berusaha sebaik-baiknya. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkatilah hidup kami dan terimalah persembahan syukur buah kehidupan kami ini. Amin.
Bapak Ibu Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan melayankan perjamuan kudus. Sebelum kita bersama merayakannya, saya mengajak kita semua untuk memeriksa diri kita masing-masing dan memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dilayakkan untuk menerima roti dan anggur serta merayakan perjamuan kudus ini dengan benar seturut dengan kehendak-Nya. Untuk itu, bersama-sama kita akan mendengarkan makna perjamuan kudus yang menuntun kita agar dapat merayakannya dengan khidmat. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah yang pertama, perayaan pengenangan. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini. Bagaikan seorang anak, kita yang merayakan perjamuan kudus duduk di antara para murid yang mendapat perintah. Lakukanlah, jadikanlah peringatan akan aku. Yang kedua, perayaan keeratan kasih dengan Allah dan sesama. Kasih kepada Allah dan sesama dieratkan dalam perjamuan kudus ini. Rasul Paulus menegur cara hidup jemaat di Korintus karena mempunyai perilaku yang buruk, yakni mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tapi makan yang mengenyangkan diri sendiri, sehingga ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain lapar. Yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Dalam hal ini perjamuan kudus adalah kasih yang dibagikan. Yang ketiga, perayaan pemeliharaan Allah. Perjamuan kudus adalah benar-benar makan dalam arti yang sebenarnya. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani, namun sekaligus masalah jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia. Keselamatan juga ada pada makanan dan minuman yang dapat dikecap dan dimakan. Yang keempat, perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita semua bahwa masa depan kita tidak akan hilang sia-sia. Pengharapan senantiasa ada bahwa suatu saat nanti kita akan makan perjamuan kudus dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya, pada hari ini kita semua diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalian, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita di dalam meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai. Mari kita mengundang di dalam hati kita masing-masing damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini. Damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap segala sesuatu. Damai Kristus yang akan terus mendamaikan kita dengan segenap ciptaan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita memuliakan Allah dengan segenap hati kita. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Murah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kami untuk menghadapi masa depan, sehingga setiap kali kami merayakannya, kami diingatkan akan janji anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami akan dijamu pada saat kerajaan-Mu datang dengan sempurna di muka bumi ini. Ya Roh Kudus Tuhan, pembimbing kami,
Kami semua bagaikan gandum yang terserak di mana-mana, tetapi telah dipersatukan oleh Tuhan menjadi roti untuk mengenyangkan orang-orang yang lapar. Dan bagaikan anggur yang telah dipersatukan dalam cawan untuk memuaskan orang yang dahaga. Persatukanlah kami dengan saudara-saudara kami seiman dari segala abad dan tempat di seluruh muka bumi, kepada sesama kami terutama mereka yang menderita. Ya Roh Kudus Tuhan Pemersatu, kami berdoa dan memohon di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan, memuji dari Kidung PKJ 155, ambillah roti ini dan makanlah. Serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah berjanji untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyiapkan roti dan anggur perjamuan yang sudah dibagikan oleh majelis. Silakan. Mari Bapak Ibu yang telah siap roti dan anggurnya, kita angkat bersama-sama. Roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan terimalah roti ini dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Kita siapkan cawan.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan terimalah cawan ini, minumlah anggur ini. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita minum bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah menikmati perjamuan kudus Tuhan, makan roti dan minum anggur perjamuan yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Mari kita nyatakan syukur kita dengan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 103. Mazmur 103, kita akan membaca secara bersaut-sautan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami bersyukur untuk perkenanan-Mu merayakan perjamuan kudus yang menyatakan pemeliharaan Bapa atas kehidupan kami semua. Roti dan anggur perjamuan yang telah kami terima, biarlah senantiasa boleh meneguhkan dan menguatkan iman dan pengharapan kami, agar kami terus bersandar kepada pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai setiap langkah kami, segala sesuatu yang kami perbuat, biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan syukur perjamuan kudus. Kita akan iringi dengan menyanyikan PKJ 179, bait yang pertama, Kasih Paling Agung.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Allah Bapa di sorga. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, ya Tuhan. Jadikanlah hidupmu sebagai berkat bagi semua orang. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Haleluya, terpujilah Roh Kudus, sahabat setia. Sekarang terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, masih dengan sikap berdiri, marilah kita menutup ibadah kita dengan bersama-sama menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 369A bait yang pertama, Ya Yesus, ku berjanji. Saudara-saudara terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sendiri yang telah berkenan memimpin dan menyertai kami melakukan ibadah ini. Kiranya ibadah ini terus memperkuat iman percaya kami untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, dan mendorong kami untuk terus setia mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua aktivitas kami hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah ibadah kita pada hari ini, Minggu 5 September 2021. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua. Mari kita terus setia mendukung dan melaksanakan program vaksinasi untuk menguatkan imun kita semua. Selamat pagi, tetap semangat dan berpengharapan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.